Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Di sore hari ini kami hadir menemui Anda kali ini dalam spesial program sosialisasi kegiatan bakti sosial pembagian paket sembako dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang insya Allah nanti akan kita laksanakan di besok pagi, dan insya Allah juga kita akan siaran secara langsung melalui channel terpilih MTA TV dan juga radio jaringan di seluruh penjuru Nusantara. Kita sapa narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ketua Panitia beliau Ustadz Muhammad Ghazali, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Ozan. Ya. Ustaz, terkait dengan kegiatan pelaksanaan untuk pembagian paket sembako, kalau diruntut dari sejarahnya, ini kalau Majelis Tafsir Al-Quran mulai mengadakan paket sembako itu sejak kapan, Ustaz? Ya, baik, perlu kita sampaikan kepada para pemirsa MTA TV dan juga para pendengar Radio Persada FM dan juga radio-radio lain yang dalam jaringan bahwa Majelis Tafsir Al-Quran ini adalah lembaga dakwah ya, yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial. Ini yang perlu diketahui dulu. Di bidang keagamaan kita menyelenggarakan kajian-kajian yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran di tingkat perwakilan dan cabang, yang sekarang ini kurang lebih perwakilan yang ada di Indonesia sejumlah 133 perwakilan, kemudian 471 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini melaksanakan kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari hasil kajian ini kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya tadi yang telah disebutkan tentang pembagian paket sembako kemerdekaan. Dalam rangka kita berusaha untuk ikut membantu meringankan beban penderitaan rakyat yang mungkin masih ya ada sebagian yang kekurangan. Ya, sekedar membantu melalui kegiatan sosial ini pembagian paket kemerdekaan sebagai bukti pengamalan dari hasil kaji. Kemudian kegiatan ini memang sudah berlangsung sejak lama. Ini beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini yang mencanangkan untuk adanya pembagian paket sembako kemerdekaan RI ini. Ya, kira-kira sudah di tahun 1990-an. Ini sudah cukup lama sekali. Sudah dilaksanakan pembagian itu. Ya, kira-kira demikian. Ya. Kemudian untuk saat ini penyelenggaraan secara simbolis akan dilakukan besok. Tanggal 16 ya. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang bertempat di gedung Majelis MTA Pusat di depan Pura Mangkunegaran. Iya. Kemudian juga diikuti cabang dan perwakilan seluruh Indonesia. Ya, insya Allah seluruh cabang yang ada di Indonesia tadi yang sudah kita sebutkan tadi sekitar 133 perwakilan dan 471 cabang. Ini semuanya mengikuti kegiatan pembagian sembako dalam rangka Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Iya. Kemudian untuk besok pagi dilaksanakan kegiatan tersebut, tentunya mengundang beberapa pejabat terkait begitu, stakeholder yang ada di Solo begitu. Ya, insya Allah kita akan mengundang pejabat yang ada di Surakarta, mulai dari Muspida, dari unsur jajaran wali kota, kemudian Kapolres dan Dandim, kemudian juga ada
Muspika yang nanti dari Bapak Camat, kemudian Kapolsek dan Koramil itu, kemudian juga Bapak Camat yang ada di Kecamatan Banjarsari, kemudian juga Bapak Lurah, Bapak RT RW yang di situ diadakan pembagian sembako. Jadi kita memberitahu bekerja sama dengan RT dan RW setempat, karena beliau-beliau yang lebih mengetahui siapa-siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan. Karena yang kita berikan tidak semuanya, ya, tapi orang-orang yang memang pada saat itu, pada hari 17 Agustus 2023 kok masih ada yang kekurangan, yaitu kita bantu. Begitu. Kemudian metode untuk menyalurkannya seperti apa? Data dari RT kemudian MTA memberikan ke RT atau seperti apa, atau door to door dari pintu ke pintu begitu? Ya, nanti secara teknis tadi sudah kita bekerja sama dengan Bapak RT RW setempat, ya. Kemudian dari data itu kita akan mendapatkan kira-kira dari RT yang dekat dengan majelis tersebut, ini ada berapa warga yang kira-kira membutuhkan, baik warga MTA maupun warga yang di luar MTA. Sehingga nanti ya petugasnya kita bekerja sama dengan RT dan juga majelis tafsir Al-Quran yang berada di daerah tersebut. Apakah di Aceh, ya nanti di sana juga ikut berkontribusi membantu di dalam pembagian paket tersebut. Begitu. Jadi memang metode yang digunakan seperti itu berbeda. Kita tidak mengumpulkan, ya, tidak, insya Allah tidak mengumpulkan banyak orang begitu. Nanti biasanya akan terjadi korodit nanti, rebutan dan sebagainya, itu tidak kita harapkan. Ya. Begitu. Waktu pandemi pun juga masih tetap berlangsung kegiatan positif ini, Zat? Insya Allah masih jalan, walaupun pandemi kita tetap masih tetap menjalankan kegiatan tersebut, karena memang ini ya betul-betul sebagai wujud dari hasil kajian kita, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, berguna bagi manusia yang lain, dan juga punya falsafah al-yadul ulia khairun minal yati sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, memberi itu lebih baik daripada meminta. Ya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana gambaran terkait dengan kegiatan ini di tahun lalu, ada sebuah berita yang perlu kami sampaikan untuk Anda. Silakan. Paket kemerdekaan berlangsung di Gedung MTA Pusat, Jalan Rogo Warsito nomor 111A Surakarta pada Senin siang. Kegiatan ini selalu digelar setiap tahun menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Secara serentak, kegiatan yang sama juga digelar oleh perwakilan dan cabang MTA di seluruh Indonesia. Menurut Ketua Panitia, Ustadz Sarto SPDI, kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang sedang kesulitan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga dengan adanya pembagian paket sembako ini akan meringankan, paling tidak membantu saudara kita yang pada saat ini lapar, dilepaskan dari rasa lapar. Sementara menurut pimpinan pusat MTA, Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah LCM Hum, seluruh kegiatan positif yang telah dilakukan oleh para pendahulu MTA akan terus dilanjutkan. Salah satunya pembagian paket kemerdekaan. Selama Allah masih mengizinkan MTA ini berdiri, selama Allah masih meridhai MTA ini untuk melakukan dakwahnya di berbagai lini, maka selama itu pula insya Allah semua kebiasaan baik dari para pendahulu kita di majelis ini akan kita teruskan. Al-Ustadz menambahkan, kemerdekaan Indonesia merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, terlebih oleh umat Islam. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.
Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi sepintas informasi. Di tahun lalu kita juga sudah mengadakan kegiatan pembagian paket kemerdekaan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik Ustadz, kalau untuk tahun ini sudah masuk total berapa paket nantinya akan disalurkan di seluruh Indonesia? Ya, untuk tahun ini dari seluruh total paket yang insya Allah akan kita salurkan, kita sudah mendapatkan data dari masing-masing perwakilan dan juga cabang, walaupun data ini belum masuk secara keseluruhan. Ya, kurang lebih sekarang ini ada sekitar 30.567 paket. Ya. Kalau di pusat ini per paket totalnya senilai 135.000 yang berisi bahan sembako. Iya. Apa saja itu isinya? Yang pertama adalah beras. Itu ada. Kemudian ada minyak goreng. Kemudian gula. Berikutnya ada mie, ya, mie instan. Kemudian ada teh. Ya. Kira-kira kebutuhan itu yang langsung dibutuhkan seseorang dalam tiap hari. Selalu dikonsumsi begitu ya. Kebutuhan pokok lah. Ya. Ya, baik. Kemudian Ustadz, terakhir bisa disampaikan kepada para pemirsa bagaimana perkembangan di masa yang akan datang. Apakah kegiatan-kegiatan positif ini akan terus dilaksanakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran? Ya. Jadi ini merupakan kegiatan yang positif, kegiatan yang baik. Tentunya insya Allah selama kita masih memiliki kemampuan, ya, dengan prinsip tadi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang berguna, yang bermanfaat bagi manusia yang lain, ini akan terus tetap dilaksanakan, ya. Karena kita merasa bagian dari makhluk sosial. Ketika ada warga yang lain kira-kira yang memerlukan, membutuhkan, ya kita berusaha untuk membantu. Ya sebisa mungkin, ya. Kalau bisa dengan paket kemerdekaan berupa sembako, ya itulah yang kita laksanakan. Atau mungkin darah kita yang orang lain membutuhkan, insya Allah MTA secara rutin juga mengadakan kegiatan donor darah. Termasuk juga kemarin pembagian daging kurban, itu juga kita laksanakan. Insya Allah ini tetap kita laksanakan, walaupun sedikit. Ya mudah-mudahan ini bisa berguna, bermanfaat untuk sedikit meringankan beban penderitaan, ya sesuai dengan kemampuan yang ada pada Majelis Tafsir Al-Quran. Sebab dari sedikit tadi, ternyata kalau kita uangkan ternyata juga besar juga. Kurang lebih sekitar data yang masuk sekitar 2.817.000 juta, kurang lebih itu. Sehingga ya mudah-mudahan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi semuanya, baik dari warga MTA sendiri maupun dari warga yang menerima paket sembako tadi. Ya. Baik, terima kasih Ustadz kehadirannya di studio, merupakan bagian dari sosialisasi kegiatan. Mudah-mudahan besok berjalan lancar Ustadz, secara simbolis nanti penyerahan kepada beberapa perwakilan begitu ya? Ya, mudah-mudahan besok semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga diikuti oleh saudara-saudara kita cabang maupun perwakilan MTA seluruh Indonesia, mudah-mudahan juga bisa secara serempak nanti, secara serempak pada tanggal 16 Agustus 2023. Demikian untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Saya Ahmad Fauzan undur diri dari program spesial program di kesempatan sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.